berikutnya pasangan suami istri, di mana sang istri ini dikenal sebagai pemain sinetron dulu. Terkenal sekali dan sangat lucu, tapi sekarang sudah berhijrah dan juga mantap untuk bersuamikan seorang pria pengusaha yang katanya punya tanahnya ribuan hektar di New Zealand. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Khadijah Peggy Melati Sukma dan Reza Abdul Jabbar. Assalamualaikum. Sehat? Khadijah Peggy Melati Sukma, silakan. Reza Abdul Jabbar, apa kabar? Alhamdulillah. Puasa lancar? Insya Allah. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Udah lama banget gak ngeliat Teh Khadijah Peggy Melati Sukma ya. Senangnya ketemu reuni sama Dewi. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu ke pagi-pagi ambiar. Mudah-mudahan ya ketularan kayak Teh Peggy, apa Teh Peggy. Aminin dong Karan. Iya, amin. Amin. Kemarin dari kemarin kayaknya terheran. Kita mau kasih lihat dulu ya buat Teh Khadijah Peggy Melati Sukma dan juga Reza Abdul Jabbar. Ini dia kebahagiaan mereka berdua dalam tayangan berikut ini. Geger, geger, geger. Peggy Melati Sukma, artis lawas yang kini berganti nama menjadi Khadijah Peggy Melati Sukma. Dirinya banting setir dari pesinetron menjadi seorang ustazah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau lebih baik diam. Barang siapa yang menjaga apa yang terdapat di antara kedua janggutnya dan kedua belah kakinya, maka Allah jaminkan surga baginya. Sempat gagal berumah tangga, Teh Khadijah membangun rumah tangga kembali dengan seorang pengusaha, Reza Abdul Jabbar, melalui jalur ta'aruf. Bahkan pertemuan mereka berdua juga terbilang cukup singkat, hingga membuat netizen kagum. Ya ampun, Teh Khadijah, geger banget sih. Gimana ya cerita selengkapnya? Cus klarifikasi di sini. Teh Khadijah Peggy Melati Sukma dan Reza Abdul Jabbar. Jadi ini unik nih ya, maksudnya karena aku dulu nonton Teteh loh dari zaman dulu banget. Iya. Kemudian melihat transformasi yang sangat luar biasa sekali, sekarang menjadi ustazah. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Jadi ada dua hal yang unik, transformasi kemudian bertemu dengan sang suami. Alhamdulillah. Kita akan coba bicara dengan bertemu dengan suami. Ketemunya tuh di mana kenalnya? Ini nggak ketemu-ketemu demikian, jadi gini. Pakai ketemu ya. Taruh ya? Iya, taruh alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ditanya ketemu, memang misalnya ketemu gini ya, kayak sama Nasa, sama Rian, sekarang nggak ada, kita nggak ada pertemuan. Memang gimana tuh Teh? Jadi satukan visi, benar-benar berniat ingin menikah karena Allah. Bismillah, Allah yang ngatur semuanya. Oke. Maka dia juga gitu, jangan lama-lama. Bismillah, pengen nikah. Wih, jangan lama-lama kata Syekh. Iya. Jadi ketika lelaki itu memang serius, dia datang dengan tanggal akad nikah. Kalau enggak, bukan laki berarti. Tapi yang menginisiasi ta'aruf ini pasti ada dong yang membantu ya? Saya yang menginisiasi, tentu selalu lelaki yang menginisiasi insya Allah. Ya. Kami ketemunya benar-benar di hari nikah. Jadi memang ya alhamdulillah ya, dalam perjalanan hijrah ini dengan izin Allah mempelajari lagi Islam, dan Teteh memang lebih fokus di dunia dakwah. Dan dalam perjalanan hijrah selama 10 tahun terakhir ini, Allah mengizinkan Teteh bisa melakukan banyak aktivitas dakwah dan kemanusiaan. Itu alhamdulillah sampai 21 negara di seluruh dunia. Salah satunya itu pernah di New Zealand. Tapi kami nggak dipertemukan oleh Allah waktu itu ya. Tapi karena beliau adalah pemimpin umat Islam di New Zealand, jadi pasti kan selalu dapat laporan, dengar gitu ya, kalau ada siapapun yang datang ya untuk safari dakwah. Tapi Tetehnya waktu itu sebetulnya safari dakwahnya di Australia. Jadi lamanya di Australia, tapi nyebrang gitu ke New Zealand beberapa hari. Jadi Teteh juga nggak ada waktu untuk bisa bertemu ya dengan beliau. Cuma momentum itu pernah saling dengar kan? Iya. Jadi bertahun-tahun kemudian ketika beliau juga diizinkan Allah sedang mencari istri, dan Teteh juga masih sendiri kan begitu ya. Jadi nggak pakai apa, memang hari itu langsung beliau kontak, hari itu menanyakan
apakah betul teteh masih sendiri, langsung menyampaikan ingin ta'aruf, dan kalau tetehnya memang diizinkan Allah, hatinya yakin, mantap, Condong, ya udah mau langsung nikah gitu maka kan. kita diskusikan visi dan misinya. Rumah tangga kan kita bangun di atas visi dan misi. Ya, Sar? Ya. Nah, Sar jago nih. Iya, jago. Iya kan? Asal udah pengalaman. Iya. Dari kawin sampai cerainya. Tapi dari awal pertama kontak, dari awal pertama kontak sampai hari pernikahan itu butuh berapa lama prosesnya? Sangat singkat. Sangat singkat. Nggak sampai 2 minggu ya. Oh wow. Beliaunya di New Zealand, tetehnya di sini. Maksudnya itu gimana teh tapi 2 minggu kirim-kiriman cepet foto ya. gitu. Enggak, Wi. Ini bukan masalah foto deh. Ini masalah visi. Zoom-zooman, Enggak. Enggak juga, Wi. Enggak ada zoom-zooman. Jadi emang kami berusaha menjaga menjaga sesuatu yang baik prosesnya. mesti kita bangun dengan yang baik. Benar-benar WhatsApp aja, Wi. WhatsApp, dan di WhatsApp itu karena namanya ta'aruf, beliau mengajukan pertanyaan-pertanyaan, semuanya juga berbasis tentu kepada Islam. Teteh juga demikian, dan setelah itu udah kami masing-masing mengelaborasi ya jawaban-jawaban itu, dan tentu Ini bukan WhatsApp-nya Nar, bukan. Kalau WhatsApp nggak lain. Oke, 2 minggu prosesnya cepat ya, dari kontak pertama sampai akhirnya akad nikah. Kita bicara, ini kita bicara visian. Oke. Visi itu gini loh, Rian mau nikah ya, Karen mau nikah misalnya ya, ataupun Nasar ataupun Mbak Dewi ya. Tentu kan ada hal-hal yang memang kita anggap sangat penting dalam urusan rumah tangga. Bener? Betul. Ya? Nah itu yang mesti kita bahas. Jadi jangan dalam WhatsApp itu urusan cinta-cinta. Oh betul. Cinta-cinta nanti kalau udah nikah. Nah itu loh Leo. Akad nikahnya sendiri di Bener kan? mana? Share kan? Bisa dibayangin ya, bisa dipahami bahwa gimana? Akad nikahnya di mana? di Indonesia. Di Indonesia ya siap. Oke, jadi Chef terbang ke Jakarta. Nah, Jadi serunya waktu itu karena semuanya kan tiba-tiba ya, Pak, teman-teman. Jadi teteh sendiri juga masih punya begitu banyak jadwal untuk dakwah dan lain sebagainya. Dan Syekh itu cuma bisa ke Indonesia di tanggal yang teteh nggak ada di Jakarta. Teteh sedang harus safar dakwah. karena ini kan sangat cepat ya. Ini kan bukan di jadwal udah keisi gitu lah. Qadarallahnya, Wi, pada saat jadwal itu ternyata memang semua Allah ya Sar ya yang mengaturkan. Ternyata ada satu kota yang panitia utamanya itu qadarullah jatuh sakit. Jadi minta untuk diundur. Dan terbukalah minggu itu. Dan persis harinya di tanggal yang beliaunya bisa ke Indonesia. Jadi beliau landing dari New Zealand, teteh landing dari kota terakhir, ketemunya di bandara. Ketemunya di bandara. Gimana tuh ketemunya? Tatap-tatapan. Ya enggak lah, belum boleh kan, Wi. Malu kan, Wi. Jadi gimana teh pas ketemunya? Ya, beliau dijemput sama timnya. Seorang ustadz, teteh dijemput sama tim teteh. Ya udah masing-masing aja gitu. Langsung kita menuju ke satu lokasi yang sudah disepakati, keluarga ada di sana, akad nikah. Tiba-tiba malam itu punya suami. Jadi langsung hakikat saat itu. Wow. Jadi pertama kali bertemu saat itu malamnya langsung akad nikah. Sekarang buat yang kaget. Gak bisa gua gitu. Gue gitu. Iya, itu nanti kalau kita bahas lebih panjang nanti Dewi juga bisa kayak gitu. Sangat bisa. Di luar live panjang. Panjang soalnya. Dasar bisa gitu Rian ya. Oke. Iya kan? Syekh, tapi Syekh Reza itu betul atau tidak? Katanya memang sudah memiliki anak sebelumnya ya? Alhamdulillah. Ada berapa? 5 orang. 5 orang. Terus mereka menyikapinya bagaimana? Penerimaannya? Baik, sangat baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini, pernikahan ini ya dalam agama Islam ini suatu yang mesti dan dicepatkan, disegerakan, jangan ditunda-tunda, jangan punya banyak argumentasi yang bisa memperlambat ini. Lanjutkan. Bener? Bagaimana kita membangun rumah tangga? Itu akan dari refleksi kita membangun sebuah negara dan peradaban. Mas Rian dengerin, kalau nikah itu harus disegerakan. Bener. Kalau dia mah segera mulu, makanya berkali-kali. Bukan, sama yang sekarang biar cepet. Tapi pertanyaan Rian itu juga sebetulnya waktu itu teteh sempat tanyakan ya, karena kan beliau udah ada anak, udah ada 5 orang. Tapi jawabannya begini, ketika seorang laki-laki sudah membuat langkah, melakukan ta'aruf dan menghitbah, artinya kata beliau, saya sudah menyelesaikan seluruh hal lainnya sehingga masuk ke dalam proses khitbah ini. Makanya visinya apa? Visi misinya apa? Kalau karena harta ya cerai. Yang cerai 3 kali Anda, bukan saya. Ya makanya
menikahnya karena Allah kan beda lagi. Nah, ini yang tadi kita katakan kan, Deo. Menikahlah karena Allah. Karena begini, wanita ini hebat loh. Hebat. Ya, Sar, Karen ya. Rian, teman-teman semua. Karena wanita ini menyempurnakan agamanya seorang lelaki. Benar? Nah, jadi ketika ada seorang wanita yang kita lihat dan kita tahu dia seorang yang soleh, maka apalagi yang seorang laki-laki butuhkan. Dewi bilang tadi, jangan nikah karena harta, benar ya Dew? Karena itu bukan pondasi, pasti hancur. Ya. Tapi kalau dia baik, dia paham ilmunya, dia insya Allah karena mencari ridha Allah, yang lain itu bonus aja Deo. Betul, mengikuti ya. Ya, bukan ini, bukan yang dituju. Prioritas. Benar. Buat saya dan juga Teh Khadijah Peggy Melati Sukma, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Nanti Teteh boleh tanggapi ya. Jadi ibu sambung 5 anak, Peggy Melati Sukma ikhtiar ingin tambah momongan. Wow, absolutely, insya Allah, absolutely. Ya, karena pernikahan ini insya Allah ketika proses ta'aruf kami menyamakan visi dan misi bahwa dalam semua perjalanan hidup alhamdulillah memang Allah sudah izinkan kami berdua juga berada di jalan dakwah. Khususnya Syekh, beliau sudah 32 tahun tinggal di New Zealand dan ya alhamdulillah ya dengan seluruh usahanya dan segala macamnya, tapi seluruhnya itu memang dikontribusikan dan didedikasikan untuk dakwah. Sehingga dengan fondasi ini maka kami juga berserah kepada Allah. Enggak ini loh ya, enggak yang misalnya udah deh kita udah sama-sama umur segini kita nikmatin aja berdua-dua, enggak gitu Sar. Jadi minta aja sama Allah, kalau Allah masih mau kasih lagi, ada lagi. Tapi Teteh sekarang tinggalnya di mana sih? Di New Zealand ya. Di New Zealand. Udah berapa lama? Tahun kedua, 2 tahunan ya. 2 tahun. Tahun kedua. Tadi Teteh cerita udah puluhan, berapa tahun? 32 ya. 32 tahun di New Zealand. Gimana ceritanya bisa ada di New Zealand? Ketika muda nih, pas SMA kelas 2 memang pengen sekolah ke New Zealand, terus berangkat. Dari dulu cita-citanya memang kepengen beternak. Pengen jadi peternak ceritanya nih ya. Ya karena memang di New Zealand jumlah kambing lebih banyak daripada manusianya. Kambing dan sapi. Bukan hanya kambing lebih banyak, sapi lebih banyak. Alhamdulillah, iya benar. So akhirnya pindah ke New Zealand dari SMA? Iya, awalnya menempuh pendidikan gitu. Oke. Sekarang warga negara Indonesia atau apa? Absolutely, Indonesia dong. Masih Indonesia ya. Kita mau kasih lihat paspor hijau ya. Kita mau kasih lihat ini dia sosok dari Asyeh yang merupakan suami dari Teh Khadijah Peggy Melati Sukma. Mengenal sosok suami Peggy Melati Sukma, juragan sapi sukses di New Zealand. Juragan sapi. Lantas gimana akhirnya dari sekolah kemudian bisa betah di sana jadi juragan sapi? Ada berapa ekor sapi yang dimiliki oleh Syekh? Ini bicara takdir ya. Kita kan hidup cuman menetapi satu takdir ke takdir yang lain. Tapi kita mesti usaha nih Deo. Ya, jadi jangan ketika kita salah terus kita katakan kita salahkan Allah. Wah, ini memang takdir gua, nggak gitu. Itu salah memahami takdir. Maka kita perlu datang ke majelis ilmu biar paham, gitu kan ya. Takdir itu memang kita berpindah dari satu takdir ke takdir lainnya tapi dengan ikhtiar. Ini kurang lebih begini, seorang anak muda pengen sekolah peternakan pertanian, datang ke sana SMA, menyelesaikan SMA-nya, terus kuliah dan segala macam. S2. Ya, dan kemudian Allah yang mudahkan jalan mulainya dari nol ya. Kalau lagi ngobrol dari masa-masa itu beliau cerita ya kerja dulu, jadi semua orang harus kerja. Nggak instan ya. Kerja di peternakan, ngurusin sapi orang. Ini kita lihat, ini peternakan punya Syekh di sana ya. Betul? Wow. Benar. Syekh ada berapa ekor sapi saya sekarang? Alhamdulillah cukup lah. Berapa kalau boleh tahu? Wow, itu banyak. Populasi kita di 4.500-an. Wow, 4.500 ekor sapi. Ini banyak banget. Very huge ya. Wow, ini berapa hektar? Amazing. Main ke sana lihat ya. Cobain susu yang asli ya. New Zealand itu tuh salah satu negara juga dengan perekonomian yang cukup tinggi ya. Maksudnya jadi New Zealand unik deh Karen. Jadi New Zealand ini salah satu negara maju yang basisnya bukan industri. Bukan industri tapi iya, jadi negara yang basisnya agribisnis. Ya. Seger di sana tuh, sehat udaranya. Alhamdulillah. Dengan 4.500 ekor sapi itu butuh berapa hektar kira-kira? Kita gini, tergantung ya, karena kita ini pengen menjaga dari hulu ke hilirnya dan seluruhnya. Jadi maknanya dari sapi yang induk, yang gadis sama yang kecil. Jadi kita sekarang ada di 1.000 hektar. Wow. That's amazing.
Which part in Which part in Indonesia? The southernmost part of New Zealand. Di selatan ya. Paling selatan, batas paling selatan. Oke. Teteh, tapi buat lebaran sendiri rencananya mau lebaran di mana? Di sana, karena kan ini berarti Teteh pulang ntar lagi. Iya, karena ya biar bagaimana Syekh kan pemimpin umat di sana. Kayak kemarin juga mau Ramadan, sama lah seperti di sini kan harus lihat hilal, penentuan Ramadan itu tugas beliau karena beliau memang memimpin dari New Zealand Board of Imam dan juga Federasi Umat Islam seluruh New Zealand. Dan kalau menjelang Eid itu kan pasti banyak ya yang harus yang dilakukan ya. Urusan keluarga besar semuanya di sana, Syekh. Enggak justru. Atau enggak. Jadi anak-anak aja. Kami lah keluarga inti. Keluarga inti. Artinya Indonesianya dari mana sih? Dari lahir di Pontianak, Rian. Pontianak. Tapi saya kayak bule ya. Iya, saya mikirnya ada sedikit bulenya loh. Bisa Dewi yang bule. Ada bulenya nggak sih? Ada turunan bulenya nggak? Kita nggak tahu ya, tapi enggak, rasanya enggak. Karena mungkin sudah lama juga di Indonesia ya. Kayaknya. Itu Nasar kayak bule tuh. Oh iya benar. Sekarang lebih bule lagi. Pokoknya buat Teteh dan juga Syekh semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin, Allahumma. Kisah rumah tangganya Semuanya sekarang kita ya. kita tahu, amin. Mudah-mudahan kita ketularan suksesnya. Hebat, sukses luar biasa. Yang kita minta gini, yang kita doakan ya, semoga teman-teman yang belum menikah segera menikah. Amin. Ya, jangan lama-lama. Ayo. Kalau dia nggak berani ngasih tanggal nikah, akad nikah, berarti. Ayo Rian. Tapi ya buat Teteh, transformasi seorang Teh Khadijah Peggy Melati Sukma juga ini menjadi perhatian kita semua. Kita mau kasih lihat dulu artikelnya buat transformasi seorang Teh Khadijah Peggy Melati Sukma. Perjalanan karir Peggy Melati Sukma kini ganti nama dan bercadar. Mengganti nama, menambahkan nama Khadijah. Menambahkan tepatnya. Menambahkan, ya. Rian gini ya, presisi banget. Menambahkan alasan. Iya. Ya kita tahu Khadijah itu siapa ya. Tapi kalau alasan tersendiri. Siapa dong? Siapa Khadijah? Istri Rasulullah pasti kita semua tahu. Tapi apa makna tersendiri kalau buat Teh Peggy Melati Sukma Khadijah? Menambahkannya tuh Khadijah sih. Ya, bismillah. Sebenarnya ini ya bukan Teteh ya yang menambahkan nama itu, tapi dalam proses perjalanan hijrah ada satu hal yang Teteh rasakan antara kehidupan yang dulu dengan kehidupan yang kemudian, yaitu perantarannya adalah proses mendalami lagi Al-Quran ya. Ya tentu lahir sebagai seorang Islam, tetapi menjadi Islam saja kan tidak cukup. Kita pasti ingin paham, ingin tahu, ingin mengerti. Sama lah kayak syuting, dikasih skenario gitu, kalau nggak baca, nggak nyimak, nggak tahu scene-scene-nya, lawan mainnya siapa, kan nggak bisa ngukur kan. Alhasil blank gitu. Begitu di lokasi syuting, kamera rolling action, belangak-belongok sendiri. Ya kan cut melulu gitu. Nah jadi kira-kira itulah prosesnya yang dijalani, kembali lagi, belajar lagi. Nah dalam proses itu, Masya Allahnya memang kan tentu semua bukan kita yang ngatur. Bayangin gak sih Rian, dari kehidupannya dulu ya Nasar, terus berpindah, masa tahu-tahu Teteh bilang gini, gue mau jadi pendakwah, nggak berani Nasar, ya Allah, nggak ngerti, masih belajar dan seterusnya. Tapi ya memang Allah yang mengaturkan. Artinya banyak kemudian dari kawan-kawan yang di tempat baru ini yang bersama belajar dan seterusnya menginisiasi gitu loh Nasar, karena bahwa sharing dong teh gitu. Akhirnya dengan sendirinya bergulir. Nah dalam proses itu lagi yang tadi Teteh ceritakan secara singkat dan cepat gitu ya, Allah izinkan bukan hanya di Indonesia, kemudian bepergian ke ke berbagai negara yang diantaranya ketika harus bepergian ke negara-negara yang basisnya adalah negara-negara Arab gitu ya, itu susah sekali menyebut nama. Iya gitu. Terlebih lagi alhamdulillah ketika Teteh nyampaikan itu juga kepada Syekh ya, maksudnya kepada guru ya, guru Teteh, ya beliau menyampaikan nama itu adalah doa. Jadi beliau kasih nama gitu ya. Dua sebetulnya waktu itu, Khadijah atau Sumayyah. Sumayyah ini kan syahidah pertama di dalam Islam ya, seorang wanita yang wafat demi mempertahankan keimanannya gitu. Tapi ya karena ada kaitan juga dengan perjalanan hidup seperti saudaraku Nasar, aku pun pernah bercerai dan seterusnya. Jadi akhirnya rasanya hati
lebih semangat kan untuk menggunakan nama Khadijah, karena Umi Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kan juga dalam keadaan sudah pernah menikah gitu ya. Jadi bismillah, sejak saat itu bernama Khadijah. Dan untuk semua urusan dakwah di negeri-negeri yang berbasis Arab, ya para mitra, saudara-saudara kita di sana lebih nyaman karena manggilnya Khadijah, lebih susah-susah lagi. Lebih mudah ya. Oh, oke, itu salah satu alasan juga untuk mempermudah ya. Iya. Dan juga menjadi ini sih Rian, menjadi apa ya, suatu tolak ukur baru ya, tolak ukur baru untuk mencapai suatu benchmark yang baru gitu ya. Benchmarknya itu adalah Khadijah. Absolutely. Baik, kita mau kasih lihat ini kabarnya yang kita harapkan juga pasti yang diharapkan oleh Teteh, bahwa ketenangan hati, diri yang dicapai. Kita mau lihat perjalanan seperti apa. Saya juga mengalami keadaan ketidaktenangan jiwa. Artinya dengan semua keberhasilan itu gak ada ketenangan jiwa. Benar gak, Deo? Ketidaktenangan jiwa. Apakah ketidaktenangan jiwa itu akhirnya yang membuat seorang Teh Khadijah bergerak hijrah? Betul. Absolutely. Kita kan sebetulnya semua datang dari dunia yang sama ya. Industri, bekerja keras ya, dipicu oleh waktu. Kadang hati lagi hancur, kita mesti perform dan seterusnya. Dan kemudian berinteraksi dengan banyak orang ketika kita berada di tingkat popularitas tertentu, sampai-sampai kita sendiri bingung ya, karena ini teman bener apa enggak sih? Itu kan ya. Rasanya sulit sekali mencari sesuatu yang true gitu ya. Akhirnya everyday kita rasanya live in the fake world gitu. Padahal deep inside our heart we really miss it gitu. Rindu sekali sesuatu yang real gitu ya. Nah, pada kondisi itu, bersamaan dengan itu Rian, Teteh juga dan kita semua pasti pernah mengalami terjangan-terjangan hidup, kesusahan, kesulitan ya. Dan pada keadaan Teteh saat itu ada satu momentum, satu period gitu in my life that during that period, maybe like 2 or 3 years gitu ya, dan masa itu mengalami ujian yang sifatnya kesusahan demi kesusahan, bertubi-tubi. Karena dalam Islam sebetulnya seperti Allah sampaikan di surah Al-Anbiya ayat 35, hidup ini isinya semua ujian. Susah ujian, senang ujian gitu ya. Dua-duanya bisa bikin kepleset kan. Tapi saat itu in certain period itu isinya susah lagi, hancur lagi. Kita rasa ini teman, ternyata dia ngancurin kita. Ini itu terus kayak begitu. Kalau boleh tahu lowest point, titik terendah seorang Khadijah Peggy Melati Sukma. Ya, titik terendahnya itu Rian ketika during that period, cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, mulainya dari skala yang besar, misalnya adalah usaha, bisnis, kerjaan, karir, sahabat, sampai terus mengerucut, habis sampai tinggal ujungnya, maaf ya Bang, pada saat itu adalah pernikahan gitu. Jadi ujian dari Allah yang datangnya dari mulai skala yang besar, mengerucut sampai rasanya tuh habis, sudah semuanya habis. Dari mulai persoalan dengan orang tua, dengan keluarga, dengan sahabat dekat, dengan teman, dengan mitra kerja, dengan rekan-rekan satu profesi pada saat itu. Dulu juga Teteh berbisnis, punya banyak perusahaan, masalah demi masalah. Dulu banyak berkiprah juga, punya foundation, sering bawa macam-macam. Dulu juga kerja di lembaga-lembaga internasional. Dan in every part itu having problems. Pasti. Pada saat itu ya, jadi ada momentum hidup yang demikian, Rian. Sehingga akhirnya di ujungnya I felt like, kok ternyata semua yang dibangun, my career was 21.5 years that time, kok semua yang dibangun dalam kurun waktu yang panjang itu, only in 2.5 years, kalau Allah punya mau, dia bisa hancur. Kun fayakun ya. Dalam 21 tahun karir yang dibangun 2 tahun tapi tidak berasa apa-apa. Hancur. Ketidaktenangan semua hati ya. Financial, economically, best friends, everything. Rasanya, nah that's my lowest point yang membuat berpikir, apa sih sebetulnya yang aku harus lakukan dalam hidup ini? Di situ baru Teteh sadar, aku kan seorang muslim gitu ya. Di detik itu baru sadar, kok nggak ngerti lagi gitu sama agamaku sendiri. Saat gitu. itu tergerak untuk akhirnya berubah menjadi lebih baik lagi. Kita ingin belajar ya. Terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi yang sangat luar biasa bagi kita semua untuk bisa berubah menjadi bisa lebih baik lagi. Yang terbaik untuk saya dan juga Teteh. Kita akan kembali saat lagi. Kalau ngobrol mah tetap cerewet. It's okay. Bagus ceritanya. Itu harus seperti itu. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.